Bentar ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Waalaikumsalam. everyone. I hope you all stay healthy dan sehat selalu ya. Kita buat kesepakatan karena Jimit itu tidak bisa dimatikan oleh saya. Saya harap kalian bisa mematikan sendiri mikrofonnya saat saya presentasi. Dan mohon maaf bagi yang masuknya agak telat. Jadi Bapak nggak bisa nge-add, nggak bisa nerima dulu. Karena nggak kelihatan, karena presentasinya setengah-setengah gitu ya. Selanjutnya, diharapkan kalian proaktif. Jadi tidak saya berbicara terus-terusan gitu ya. Tidak berbicara terus, tapi kalian sering siapkan catatan, dan kalau bisa bertanya semaksimal Anda. Bertanyalah jangan malu, karena saya juga malu-maluin. Kayak gitu ya. Eh, ini udah masuk. Halo Wita, sehat ya Wita? Saya mulai presentasi aja ya. Ini akan kemungkinan saya mengambil sebuah kata-kata bijak dari anime, tapi nggak apa-apa lah. Semoga kalian suka anime, because I like it anime. Oke. Tolong satu orang mikrofonnya dibuka. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Apa coba gambarnya ini? Bisa dibaca? Nah, ada yang masuk tuh. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Silahkan mikrofonnya dimatikan ya. Dengarkan baik-baik. Jika ingin bertanya, nanti akan ada sesinya. Degree of comparison. Degree comparison itu adalah sebuah perbandingan. Perbandingan antara satu dengan yang lain. Bagaimana sih Pak cara buatnya? Kita membuat kalimat atau membuat apa? Kita lihat. Nah, di dalam degree comparison itu ada dibagi dua bagian ya. Dua bagian. Pertama ada adjective, yang kedua adalah adverb, gitu ya. Degree comparison, sebuah perbandingan, ingat ini perbandingan, ada dua kalau dalam bahasa Inggris ya, English. Pertama adjective, yang kedua adverb, gitu. Sebentar. Nah, saya matikan dulu ini terlalu mengganggu. Oke. Kalau adjective itu kata sifat, membandingkan kata sifat. Kita sebagai contoh, Ani secantik ibunya. Wah, ibunya siapa tuh? Ya, gitu kan. Jadi dia setara nih. Setara. Ani dan ibunya itu sama-sama cantik, gitu ya. Atau ada lagi perbandingannya. Budi lebih tampan dari Jono. Nah, berarti si Jono lebih jelek daripada si Budi, katanya gitu ya. Mungkin ya, ini hanya contoh ya. Hanya contoh. Jadi, Budi lebih tampan. Nah, ini lebih ganteng. Ini Jono itu ganteng, tapi lebih ganteng lagi adalah si Budi. Bella adalah gadis termuda di kelas ini, atau bisa dikatakan supaya lebih mudah, Bella gadis tercantik di kelas ini. Semuanya karakter cantik gitu. Tapi Bella adalah orang yang paling cantik. Misalkan seperti itu ya. Supaya lebih mudah lagi, boleh seperti ini, Bella adalah gadis termuda di kelas ini. Jadi kalau ini setara, kalau ini lebih dari. Jadi perbandingannya satu orang gitu, satu orang dengan yang ininya. Kalau ini misalkan dalam satu kelas ada yang tercantiknya gitu ya. Ada lagi adverb. Adverb itu adalah manner, kata verbal, kata kerja. Sebagai contoh, Anas belajar serajin Anis. Berarti ini setara ya. Setara. Bagaimana cara buatnya nanti untuk bahasa Inggrisnya? Pahami dulu aja kata-katanya. Mereka berjalan lebih lambat dari kita. Jadi ada perbandingan juga. Mereka berjalannya lebih lambat. Berarti kita lebih cepat daripada mereka. Itu faktanya. Deva makan paling cepat di kelas ini. Jadi si Deva ini makannya lebih cepat. Coba kita lihat. Kalau di sini adalah adjektif. Semua secantik. Tampan itu kan kata sifat yang melekat pada dirinya. Kalau sifat itu ya.
Kalau manner, kata kerja itu verbal. Verbal itu adalah kata kerja. Berarti seseorang itu sedang melakukan sesuatu. Tapi kalau adjektif itu yang menempel pada dirinya. Paham ya? Semoga paham. Nanti silahkan bertanya. Kalau ini aja nggak ngerti, nanti ke depan ke belakangnya itu nggak paham. Gitu. Ya. Anas belajar. Ini kan si Anas ini belajar. Berarti adalah verbal. Dia sedang melakukan sesuatu. Mereka berjalan. Mereka juga sedang melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan adverb manner atau verbal. Seperti itu. Bentar. Nah, ini perbandingannya. Perbandingannya ya. Jadi tadi kan ada Ani secantik ibunya. Itu positif. Jadi setara. Membandingkan dua hal yang setara. Dia secantik ibunya. Berarti dia dan ibunya sama-sama cantik. Gitu ya. Komparatif adalah pembandingan lebih. Keong lebih lambat dari kuda. Berarti si keong ini lebih lambat atau kuda ini lebih cepat daripada keong. Seperti itu ya. Ini kata kejam manner biasanya. Perbandingan nah berarti ini paling. Jadi kalau superlatif itu adalah paling. Misalkan siapa ya? Anindito. Maaf ini sebagai contoh aja ya. Anindito adalah yang paling tampan di kelasnya. Berarti di kelas 8F itu nggak ada lagi yang lebih, di kelas 8F itu pada ganteng-ganteng misalkan. Tapi ada yang paling ganteng. Seperti itu ya. Semoga paham. Gitu. Jadi bagiannya positif ini dia setara. Komparatif ini lebih. Kalau superlatif berarti paling. Seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? It's very easy. Nah ini hanya kalian, hanya sebagai contoh ya, nggak usah ngikutin ini, boleh lah kalau mau ngikutin ini boleh. Pokoknya gini, kamu are as beautiful as your mother. Ini kata yang sama, tapi kita bisa menggunakan you are beautiful, atau misalkan you are, ini masih positif yang setara berarti ya. Kamu sama cantiknya dengan ibu kamu. You are as beautiful as your mother. Atau yang paling sering ini ya boleh menggunakan ini yang menggunakan kata kerja. We study as seriously as they. Kita belajar sama seriusnya dengan mereka. Berarti kita sama-sama sedang setara. Seperti itu ya. Nah ini kata-kata dari Enim. Siapa ini? Mungkin kalian tahu ya. Ini baja hitam. Maaf ini Naruto misalkan ya. When people are protecting something truly special to them, they truly can become. Gitu ya. Jadi ketika orang-orang melindungi sesuatu hal yang mereka spesialkan, mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Yang dapat mereka lakukan gitu ya. Jadi ini setara gitu. Ada lagi mungkin dari, nah ini Daniel Kahneman ya. Nothing in life is quite as important as you thinking while you are thinking about. Kehidupan itu enggak sama aja seperti kamu pikir ketika kamu pikirkan tentang itu. Gitu. Ya. Itu positive degree. Jadi kita setara. Nah, ini yang komparatifnya. Berarti lebih. Ingat nih, ingat. Ingat sekali lagi bahwa ada komparatif itu kalau satu kali baca itu menggunakan IR supaya lebih mudah ya. Ini hanya mempermudah aja. Meskipun tidak seperti itu. Ini hanya mempermudah. Sebagai contoh, I am tall. Tall itu kan satu kali baca ya. Tall. Jadi kalau lebih tinggi, kita tambahan IR. Adjektif. Gitu ya. Tailor, ya itu satu. Kalau misalkan untuk adjektif juga sama, beautiful, enggak. Jadi kan
Kalau kita mah ada pemisah. Beautiful. Seperti ada penggalan kata. Itu menggunakan kata more. Sampai situ paham nggak? Misal, smart, pintar, smart. Saya lebih pintar dari kamu. I am smarter, ada R-nya. Smarter, karena satu kali baca smart. Paham nggak? Paham ya? Beda lagi dengan menggunakan 2 kali. Kalau misalkan ganteng ya. Ganteng di sini misalkan ada siapa ya? Yang laki-laki itu ada Adit misalkan, bolehlah Adit. Adit lebih ganteng daripada Anindito misalkan. Adit is. Kan kalau ganteng itu kan dalam bahasa Inggrisnya handsome ya. Handsome. Berarti ada berapa kali baca? Ada berapa kali baca? Handsome. Ada berapa kali baca? Ada berapa kali penggalan? 2. Ya, hand sama some. Walaupun ditulisannya sama ya, kayak gini. Beautiful. Itu kan 3 kali ya. Beautiful. Jadi harus menggunakan kata more. Paham nggak? Paham ya? Kalau ini kan sekali baca. Taller. Taller. Tal tambah R. Karena R ini kan emang bawaan harus dari lebih. Lebih. Saya lebih tinggi daripada kamu. Ini jangan dibaca, biarin saja. Abaikan, ignore. Ignore. Karena posisinya dia sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ingat, degree comparison bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Makanya di sini pakai you are. Nanti ini bisa lanjutin gitu, masih dilanjutin. Tapi ini diignorekan dulu, diabaikan dulu. Diabaikan dulu. Jadi jangan she is more beautiful me. Itu bukan kayak gitu. Dia lebih cantik daripada saya. Sayanya di situ sebagai objek, bukan. Tapi di sini sebagai subjek. Subjek kan nggak boleh. Gitu ya, sebagai subjek. Karena posisinya kita lagi dibandingkan sama dia. Bukan objek kita. Ingat, nanti ketemu apa aja sih susunan subjek, apa sih susunan objek. Gitu ya. Ini sebagai penulisan. Sekali lagi, untuk comparative degree yang lebih adjektifnya, jika si kata sifatnya dibaca 1 kali, itu hanya tambah R. Tapi akan berbeda jikalau adjektifnya itu dipenggalnya lebih dari 1 kata, maka harus menggunakan kata more. Sebentar. Gitu. Jadi harus menggunakan kata more, bukan IR ya. Sampai situ paham nggak? Paham nggak? Untuk adjektif. Paham. Adjektif ya, adjektif. Adverb itu adalah kata kerja. Itu pun sama berlaku. Contoh. You study, kamu belajar lebih rajin. Diligent. Berarti ada berapa kali penggalan kata? 3. Diligent gitu ya. Jadi ada 3. Diligent. Beda dengan menggunakan kata 1 kata. Kalau di adverb itu nggak ada. Gitu ya. Pasti menggunakan more. Kata kerja kan nggak mungkin 1. Kecuali eat 1 kali. Gitu ya. Tapi nanti deh kita bahas sebentar. Nah, ini ada bonusnya nih. Ini kata kerja. The weaker, weak 1. Weak itu kan lemah ya. Lemah. Tapi karena di sini ada kata kerja lemah, kamu tuh lemah gitu, hanya ngomong kosong gitu. Ini si Tenten ini. Gitu ya. The weaker, weak. Nah, itu kan 1 kali ya. Weak. Kamu lebih lemah. Nah, ini weaker.
Gitu ya. Ini kata adverb. The harder, ini kata kerja. Gitu ya. Harder, ini degree comparison-nya. Harder. Ini kata kerja. Kata kerja apa? Adverb. Gitu ya. Itu degree comparison. Lebih keras. Kamu bekerja lebih keras gitu ya. Untuk melakukan sesuatu. Untuk mendapatkan yang kamu inginkan ketika kamu mendapatkan itu. Gitu. Mana kata kerja, kata degree comparison-nya? Harder and greater. Great, satu kali. Great, greater, lebih berarti kan. Lebih bagus. Gitu. Harder, lebih keras. Ini Dr. Seuss. The more that, nah ini kan you read, karena dipotong dengan that you read, gak reader, gitu ya. More you learn, karena dipotong sama ini, gitu ya. Oh ini kepotong, maaf. Langsung ke sini saya. Nah ini, maaf ya, ini kata-kata dari ini, ya. Discourage, nah ini adalah, maaf, ini kelewat ya, superlatif ya. Maaf, kelewat. Nah ini. More difficult. More difficult. Jadi 3 kali. More than your abilities. Ini sama. Nah, kalau superlative degree, ini paling ya. Paling. Jadi kalau sebut paling, kita hanya nambah IST-nya. IST-nya. Gitu ya. She is the tallest student in the class. Dia paling tinggi, berarti kalau di kelasnya itu kan ada yang tinggi dan ada paling tinggi. Jadi dia paling tinggi, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini nggak ada yang lebih tinggi lagi selain dari dia di kelas itu. Misal. Mr. Dede is most, nah di sini kita. Mr. Dede is the most handsome, misalkan. In SMP 5 Klari, misalkan ya. Jadi nggak ada lagi itu yang paling ganteng gitu kan, gitu. Mungkin gitu ya. Bukan ya. Jadi kalau most itu udah nggak ada lagi paling lah, nggak ada yang mengalahkan dia. Katanya di kelas misalkan ya, di tempat. Nah di situ adalah kita bisa menggunakan IST atau most. Kalau di tadi, maaf ya tadi itu apa? Nah komparatif ya, komparatif itu kita bisa menggunakan IR, ini lebih, more lebih. Beda lagi dengan superlatif. Superlatif degree itu menggunakan IST, S, dan most. Jadi ini artinya paling, gitu, ya. Paling, misalkan, she speaks English the most fluency. Dia berbicara bahasa Inggris sangat. Nah ini udah pakai sangat tuh. Jadi nggak ada yang lebih lagi selain dari si ini gitu ya. Dia sangat lancar di sini, gitu. Jadi yang paling lancar ngomong bahasa Inggrisnya di sini tuh si dia, gitu. Seperti itu adjektifnya. Gitu nak. Aduh. Oh ini ya. Nah ini salah satunya. Nah sebagai contoh aja ya, irregular dan regular. Adjective ini good. Mana sih? Nah ini good. Adverbnya well. Well, ini kan ada regular dan irregular. Kalau regular adalah kata kerja yang beraturan. Kalau irregular, nah ini jangan sampai terkecoh. Kalau Anda punya kamus, di tengah-tengah biasanya suka ada yang warna kuning. Di tengahnya, paling tengah itu ada kuning, ada regular dan irregular. Kalau kalian punya bukunya, regular dan irregular. Jadi kalau kata regular itu adalah cuma paling gampang. Seperti hard, harder, hardest gitu ya. Jadi
Dia cuma nambahan IR. Akan berbeda dengan irregular. Irregular, kayak tadi, kata-kata si Kakashi. Kita bisa lihat ya. Bentar, mana ya Kakashi? Nah, misalkan ini ya. Those who break the rules are scum. But those who abandon their friends are worse the scums. Artinya kira-kira apa coba? Seseorang yang melanggar suatu peraturan itu adalah sampah. Tetapi mereka yang mengabaikan temannya lebih dari sampah. Ini kata-kata yang sering digunakan oleh Kakashi Hatake. Wah, apa nih? Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada tadi ada worse ya. Kata dasarnya adalah bad. Kata kerjanya badly. Kata kerja yang sering digunakan. Ini masih setara. You are badly bad. You are badly same I. Kamu bersama buruknya dengan saya. Nggak bad. You are bad same I. Nggak gitu. Tapi karena ada kata kerja kita bisa menggunakan badly. Seperti itu. Ya. Kalau bad ini adjektif. Tapi kalau jadikan adverb, badly. Gitu. Nah, ini komparatifnya berbeda karena kata dasarnya seperti tadi irregular itu adalah kata kerja yang tidak beraturan, dia bisa ngacak. Bisa ngacak gitu. Ini jadi menggunakan kata terburuk. Worst, terburuk. Ini kan buruk. Terburuk, paling buruk. Cepat, lebih cepat, sangat cepat. Keras, lebih keras, sangat keras. Seperti itu. Saya izin, Pak. Gimana? Mau izin keluar, Pak. Baterainya mau habis. Oh iya, sama ya. Gitu ya. Many, more, dan most. Nah, friendship is always better than relationship, katanya gitu. Oke. Saya stop sharing. Mangga yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya dikerjain sekarang, Pak. Untuk gambaran jangan dulu, karena takutnya belum paham. Pahami aja dulu materi hari ini, Lady. Oke, Pak. Mangga yang mau ditanyakan? Membuat kalimat apa ngegambar, Pak? Nah, nanti kayak gini, Nak. Tadi kan Bapak kasih contoh gambar sebuah kata-kata bijak ya. Kalau di bahasa Inggris itunya quit not gitu ya. Quit not. Jadi kamu bisa membuat itu gitu. Harapannya kita membuat kata-kata bijak, the wisdom. Harapannya membuat kata-kata bijak dari menggunakan kata degree comparison itu. Harapannya apa saya mau digambar? Boleh. Pak, saya mau menggunakan sebuah contoh seperti ini. This noun, this is smaller with the handphone. Ini lebih kecil daripada ini. Gitu. Itu untuk buat video. Kalau membuat gambar tadi kayak kasih itu Hatake itu, Tenten dan itu bisa diambil dan kita gambar dan kita. Jadi bukan gambarnya yang saya nilai itu hanya sebagai variasi, tapi kata-katanya yang paling utama gitu. Tapi untuk gambarnya itu hanya nilai plusnya saja. Oh, ini pintar menggambar nih, misalkan seperti itu. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa saya akan lebih memberikan kepada Anda. Pak, saya suka menggambar, silahkan kita gali gambarnya. Pak, saya mau menggunakan video karena saya suka menggunakan TikTok seperti itu, menggunakan ada musiknya. Boleh. Karena saya yakini saat saya memberikan suatu kebebasan pada kalian akan mengembangkan lebih daripada itu. Gitu ya. Pas saya sambil menggunakan video, this is smaller with it, misalkan seperti itu. This is lebih taller with it, gitu. Jadi just it itu tugasnya udah seperti itu aja. Yang penting Anda bisa menggunakan arti dari degree comparison itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Terus Paham kalau nggak? udah bikin kayak gitu kirim kemana, Pak? Nah, biggest question. Tapi untuk sementara Bapak nggak nyiapin dulu. Nanti disiapinnya di Google Form kalau menggunakan video. Dan nanti apa saya nggak menggunakan video, saya menggunakan foto, boleh.
dikirimnya melalui grup WhatsApp. Tapi terkadang kalau di grup WhatsApp itu, terkadang ya, di grup WhatsApp ternyata mereka tuh banyak yang niru gitu, yang nggak ikut-ikutan, bikin ini, tapi ternyata kan itu bukan hasil dari karya mereka sendiri, melainkan hasil dari jiplakan yang punya kalian. Gitu. Jadi Bapak mau istilahnya nanti mau menggunakan link, dikirimkan ke link itu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau menggambar itu satu itu doang atau dua? Satu aja, hanya satu. Berarti Jadi dua barang yang dibandingkan. satu aja, maksudnya dua barang yang dibandingkan, atau mau menggunakan quick note juga nggak apa-apa. Nanti berupa tulisannya gimana. Seperti tadi kan saya kasih contoh lagi ya sebentar. Bentar supaya mudah. Nah ini kan kita ambil yang ini aja. Saya paling suka kata-kata ini nih. Nggak tahu ya kenapa saya suka banget ya. Nah ini kan kata-kata dari Kakashi Hatake ya, atau the quick note. Iya, Jadi Pak. ini saya paling suka kata-kata ini gitu kan. Nggak tahu kenapa saya juga suka ini. Ini kan ada perbandingan. Orang yang meninggalkan peraturan adalah sampah. Tapi orang yang meninggalkan temannya lebih dari sampah. Yang mana dijadikan degree comparison-nya adalah worse. Ini irregular verb. Yang ini ya. Jadi dia membandingkan sampah dengan teman. Gitu ya. Sampah dengan teman. Gitu. Paham nggak? Jadi kita bandingkan itu sampah dengan teman. Kalau ini ya, kalau yang si Hatake gitu. Seperti itu. Bentar, kita keluar ini gimana ya? Bentar. Jadi Anda membuatnya untuk gambar seperti itu contohnya. Hanya contohnya seperti itu. Itulah. Ada Jadi yang nanti tugasnya. Gimana? Jadi nanti tugasnya bikin kayak gambar terus bikin kalimat perbandingan ya, Pak? Iya, gitu banget. Betul. Kalau bukan benda tapi orang bisa nggak, Pak? Boleh. Nanti kamu mau bandingkan orang siapa nih? Orang-orangan sawah? Boleh. Yang berani kayak gitu. Gimana contohnya, Nak? Yang kayak ya yang lebih tinggi gitu atau enggak lebih pendek. Ya, yang penting suaranya kedenger ya. Iya. Iya, boleh aja perbandingannya. Itu gak apa-apa, orang nyata, oh kamu lebih tinggi daripada dia loh. Nah, itu. Kira-kira mau menggunakan video atau menggunakan gambar? Gambar sih. Gambar aja, Pak. Nah, berarti kan gambar, nanti digambar dong orangnya ya. Iya. Iya. Nah, untuk gambar tidak hanya menggunakan, saya mau menggunakan pensil gambar, Pak. Nggak usah gitu, itu kan zaman jahiliyah ya. Sekarang ada lagi yang menggunakan aplikasi kalau mau. Pak, tapi saya merasa kesulitan. Nggak apa-apa, digambar tulisan aja. Kalau memang merasa kesulitan. Gitu ya, tapi akan lebih baik kita ikutin era digital 4.0 bahwa kita sudah siap untuk era globalization. Jadi kita bisa menggambarnya menggunakan handphone. Mungkin kalian lebih paham lah. Lebih paham. Kita cari gambar anu dengan gambar anu. Misal, Isrima dengan Gina is the same like same beautiful. Nah, pertanyaannya, kalian mau mengambil superlatif yang paling berarti gini, kalau paling saya akan sedikit gambarkan ya. Takutnya kalian lebih dan ininya nggak tahu gitu. Saya gambarkan dulu. Bentar, maaf. Saya buat sebuah sketsa. Atau di sini saja deh. Di sini aja. Saya mau share screen lagi. Semoga kalian nggak apa namanya? Nggak merasa oh ini nggak paham nih. Apa superlatif mana yang slide. Nah, kalau superlatif ya. Mana ya? Saya buatkan contoh takutnya. Not responding. Oke, benar. Saya buat lingkaran nih.
Nah, ini lingkaran. 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 Bentuk sore ya. Ini lingkaran. Ini sebagai contoh aja ya. Apa yang superlatif? Kita bagi ibarat. Kalau misalkan positif, kita mau pakainya positif nih ya. Positif, kita bandingkannya yang ini aja. Salah. Nah, kalau superlatif, kita bandinginnya jangan semuanya, melainkan ini aja kita bandingin. Yang ini nggak usah diajak. Ini disebut dengan positif. Positive degree. Jadi kita bandingkan antara dia dengan si dia. Ini dengan ini gitu ya. Ini misalkan warna ini kita bandingkan, dia tuh lebih sama cantik dengan saya misalkan. Apa sih, gimana sih warna? Lupa saya. Nah, misalkan ini ya. Nah, jadi kalau positif superlatif, maaf, positif degree, kita bandingin yang ini dan ini. Ini nggak usah diajak. Kalau misalkan disebut comparative degree, kita bandingkan di sini. Dia lebih, nah, kita bandinginnya yang ini. Maaf, bentar, aduh, kagok. Nah, kita bandingin yang ini. Nah, kita bandinginnya hanya ini. Di sini cantik, di sini cantik, di sini cantik. Tapi di antara 3 orang ini siapa yang paling cantik? Misalkan si ini. Udah, ini nggak usah dibawa. Beda lagi dengan superlatif. Kalau superlatif semuanya wajib ikut. Di antara 4, 5, 6 orang ini siapa yang paling cantik? Misalkan si ini. Gitu. Paham ya? Paham nggak? Halo? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya. Ada yang perlu tanyakan nggak? Kalau pakai aplikasi Ibispan boleh? Boleh. Aplikasi apapun yang diinginkan boleh. Asal di situ masih kontennya adalah kita positif. Gitu. Gambarnya, oh saya bisa pakai aplikasi Canva. Oh silahkan. Pak saya mau pakai aplikasi ini silahkan. Yang penting pesan yang ingin disampaikan itu kena. Gitu. Apapun, Pak saya mau menggunakan aplikasi TikTok, kalau bisa jangan TikTok ya, saya nggak bisa buka. Pokoknya video gitu, kalau video bisa. Gitu. Yang penting pesannya tersampaikan. Bahwa kalian ini degree loh. Tapi jelasin ini yang kamu pakai itu positif. Yang kamu pakai lagi adalah komparatif atau superlatif. Materinya saya share sekarang ke grup ya. Yang tadi saya pakai yang ini. Saya share untuk PDF-nya. Ada yang tanyakan lagi? Halo. Kalau yang apa sih? Nggak tahu, Pak, bentar. Komparatif degree. Kalau itu kayak perbandingan bukan? Iya, semuanya perbandingan. Nah, degree itu semua perbandingan. Oh. Materinya Bapak kirim supaya kalian nggak ngawang-ngawang gitu. Oh, ini apa sih lagi? Saya lupa ini kata-kata ini. Tetap Bapak kirim. Mangga yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Halo. Kayaknya Jara mau nanya nih, mau nanya nih. Apa kebingungan? Jara bingung atau lagi melamun, lagi bingung? Pak? Wita, mungkin Wita?
Najwa, Ya Pak, kenapa? gimana? Ini kok kamu matikan kamera ya? Wait, Kenapa paham Pak? nggak? Paham nggak? Gak tahu. Nggak tahu. Aduh. Najwa, Ya Pak, gimana? Paham nggak, Nak? paham Pak. Paham, yakin. Yakin ya? Enggak. Paham nggak sih? Jadi Bapak harus mengulang lagi dari awal atau gimana ini? Jadi jangan sampai Bapak berdosa kalau sampai Bapak nggak menyampaikan materi yang kalian inginkan. Ini Bapak kirim PPT-nya ya di grup supaya kalian belajar. Supaya ya inilah materinya gitu. Sudah bisa dibuka? Sudah Pak kirim tuh. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya. Bapak berharap ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya lagi. Ini tuh, siapa tuh? Adit, iya Adit, enggak. Pak, kalau gambarnya pakai ini Pak, buku gambar bisa nggak Pak? Kalau aplikasi saya kurang bisa Pak. Oh, mangga, nggak apa-apa. Yang penting pesannya tersampaikan kata Bapak. Boleh menggunakan aplikasi, boleh menggunakan pensil gambar yang kayak gitu, tapi nanti tunggu linknya. Linknya dapat gitu. Jadi jangan dikirim di grup. Nanti kirimnya siapkannya itu. Kalau bentar, kalau ngerjainnya sekarang terus kirimnya nanti nunggu linknya. Iya. Ini kan belum tentu buka semua ini. Kasihan yang lain. Kalau memang kesepakatannya, Pak hari ini saya udah jadi. Berarti besok Bapak link dikirimkan ke kalian. Gitu. Ayo, ada yang tanyakan lagi? Halo? Halo? Istri mak. Is. Wah, Is masih menutup. Gina, Gina, Gina. Enggak ada juga. Oh, ada. Iya, Pak. Gimana paham kan, Nak? Kurang paham, Pak, soalnya presentasinya itu diem di yang degree of conversion-nya itu. Oh, jadi nggak sampai ya? Nggak sampai Ya, ke. jadi gak Tapi gerak kalau gitu. misalkan memang nanti kesulitan lagi, Bapak tetap kok bikin rekaman, jadi kamu bisa nonton lagi. Iya. Gitu. Ya. Mungkin ada yang Siap, lain, Pak. Ina. Ya, makasih Gina. Ina, Iya Pak, gimana Ina materinya? paham. Paham. Oke, terima kasih Ina. Atelea. 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 Bapak langsung ini ya, berhenti ya rekamannya. Karena kalau takutnya ada yang mau nanya lagi. Bapak rekamnya berhenti. Berhenti merekam.